Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan tindakan ROP yang berjudul Broadcast Perawatan. Dengan saya Bapak Nurul Kurniawan sebagai leader dan pasien dan anggota-anggota saya. Saya Sherly sebagai farmasi. Saya Putri Hasibat sebagai perawat kedua. Saya Muhammad Putri Barat sebagai perawat pelaksana. Saya Rika Muhammad Barat sebagai perawat pertama. Saya Dr. Nadila sebagai dokter. Saya Ahmad Imam sebagai narator. Saya Putri Lubis sebagai editor. Saya Mas Sekolah sebagai keluarga pasien. Saya Putri sebagai rekan. Saya Salomon Nazarudin sebagai guru. Saya Rika Sebastian sebagai ahli kecil. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Selamat datang. Di sebuah ruangan sedang malam di RSUD Merpati, Kusuma akan dilakukan ronde perawatan. Terdapat pasien yang akan dilakukan ronde perawatan, yaitu Tuan G yang berusia 50 tahun dengan diagnosa medis CA konon stadium 2. Telah dilakukan reseksi khusus dan adjuvan terapi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Kak Muda yang hari ini akan membuka merawat Pak Galuh. Bagaimana Pak Galuh kondisinya hari ini Pak? Ada keluhan lagi Pak? Belakang saya untuk sekali tidur terus mau. Begitu ya Pak. Jadi dari keluhan yang disampaikan oleh Pak Galuh, ternyata tindakan kemarin masih belum memberikan efek untuk media yang sangat mengeluhkan dalam rambutnya. Di sini saya ingin meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu. Apa yang khusus bagi Pak Bu untuk mengatasi permasalahan perawatan masih dilakukan oleh Pak Galuh? Di sini saya ingin melakukan rencana nanti perawatan, yang mana nanti yang dikeluarkan ini merupakan suatu hal yang kita lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan masih belum teratasi. Nanti tindakan ini akan melibatkan saran dari dokter ahli serta medis lainnya. Oleh itu saya meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Bu? Apakah setuju? Baik, kalau Bapak dan Ibu setuju, tolong tanda tangannya Pak. Setuju berarti bisa disesuaikan. Baik. Terima kasih Pak dari tanda tangannya Pak soal persetujuannya. Jadi tindakan pemilihan keterangan ini adalah besok tadi. Jadi nanti kalau ada lainnya ada informasi kita akan segera saya beritahukan. Bila ada perlu tambahan, Pak Ibu bisa langsung ke operation ya. Terima kasih ya. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian para perawat kembali menuju ruangan perawat dan perawat memberikan tugas kepada perawat dasaran. Ibu, saya rasa Tuan Galuh cocok untuk menjadi pasien atau menjadi pasien. Ya, maka dari itu saya menunjukkan kepada perawat dan pasien sidang untuk mengkaji lebih lanjut lagi kira-kira apa saja permasalahan yang masih dialami oleh Pak Galuh ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya setelah kepada saya kepada masih aktivitas yang ya. Baik, saya isi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian perawat asosiat melakukan kajian kepada pasien. Ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Saya perawat Rika dan ini teman saya perawat Samsidan. Di sini kami berdinas ID yang akan menjaga Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Wah, tidak ada perubahan sus. Bapak masih sakit, dari sini masih dari sus. Terus makanan yang diberikan juga nggak kita tertapas sus. Baik Bapak Ibu, di sini kami mengumpulkan dari Bapak Ibu. Baik Bapak, hasilnya 90/60 ya Pak. Tidak apa-apa. Nanti kita lakukan tindakan sesuai anjuran dokter ya Bu ya. Jadi hari dan ibunya tidak perlu khawatir. Kalau begitu kami permisi dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau perlu bantuan silahkan datang ke station ya Pak. Terima kasih. Setelah itu, perawat 1 dan perawat 2 melakukan pengkajian kepada Tuan G dan didapatkan hasil bahwa Tuan G mengalami nyeri perut dan kemudian mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas, memikirkan penyakitnya. CT dan efusi pleural. Didapatkan tensi darah 90/60 Hg
kadar 30 menit, natrium 100, albumin 2,8. Kemudian telah terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Setelah didapatkan hasil data yang cukup, kemudian perawat 1 dan perawat 2 melakukan pengkajian kepada para perawat. Kami melakukan pengkajian kepada pasien Pak Galuh, di mana hasilnya kami dapati 90%. Bapak juga merasa perutnya sakit dan itu kemudian Bapak Galuh bisa ikut merasa mual, khawatir penyakitnya di atas, kemudian infeksi lewat. Kalau begitu kita langsung validasi informasinya saja. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Tadi sudah ada ya perawat dan teman-teman dokumen kondisi Bapak ya. Ya Pak, ini hasilnya sudah ada sama saya ya Pak. Kenapa Pak? Kok sudah masuk? Masih minum dulu, masih minum. Sudah senang minum Pak? Bisa kita lanjut? Baik, begini Pak, hasilnya kan sudah ada sama saya. Ini nanti akan kita konsulkan balik pada dokter. Jadi, dokter tadi sudah berpesan kepada saya kalau ini akan kita lanjut besok lagi ya Pak, Bu. Kalau ada keluhan ya, baik. Kalau ada keluhan lain lagi bisa disampaikan ke perawat kita atau pengasas sidang ya. Kita informasi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Keesokan harinya, jam 7.30, para perawat akan melakukan kontrak yang akan diadakan pada jam 10. Kemudian kita akan melakukan ronde perawatan yang dilakukan oleh para nurse di jam 10. Kemudian akan melakukan perawatan di ruang pasien kamar 304 atas nama Tuan D. Kemudian para perawat akan melakukan pemberian materi ronde perawatan yang akan diberikan oleh perawat A dan 1. Kemudian perawat 2, dokter, ahli gizi dan farmasi. Selamat pagi untuk kita semua. Ibu, di sini kita akan melaksanakan ronde perawatan sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya perkenalkan dulu. Ini ketiga selaku perawat pelaksana di ruangan ini. Perawat Samsidan dan Rika. Langsung saja perawat Mija membacakan data keluarga. Terima kasih Bu. Di sini saya akan membacakan pasien Rika bersama keluarga Bu. Usianya 50 tahun, pasien diagnosa stadium 2. Kemudian telah kita lakukan reseksi kulit dan farmakoterapi. Kemudian pasien mengalami hebat dan mual. Dia juga mengalami fasilitas dan defisit keluar. Kemudian masalah keperawatan yang perlu kita pertimbangkan adalah kebutuhan pemberian cairan dan sekaligus kekurangan pemberian cairan. Di mana tanda dan kelebihan pemberian cairan dari ada defisit keluar dan asidas dan ada tanda kekurangan pemberian cairan atau dehidrasi dan tekanan darah pasien 90/60 mm Dewasa, kemudian natriumnya sangat rendah, albuminnya juga rendah, dan pasien juga Dari sini ada yang ditambahkan konsultasi dan menerima saya Bu, ada yang saya tambahkan sedikit. Dari hasil kajian, Bapak Galuh BMI-nya 14,3, kemudian tekanan darahnya 90/60, kemudian pernapasannya 30 per menit, natriumnya 100, albuminnya 2,8, dan sekarang pasiennya terpasang NaCl 0,9%. Jadi bagaimana hasilnya? Baik Bu, di sini tercatat suhu Pak Galuh itu 38 derajat Celcius. Kemudian kami di sini juga akan memberikan intervensi dengan diuretik untuk mengurangi asidasnya. Kemudian di sini kami juga khawatir dengan obat itu kelihatan semakin parah. Untuk mengatasi kondisi ini juga ahli sudah memberikan tinggi karbohidrat dan protein. Kira-kira ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, kita langsung aja menuju ke ruangan untuk memvalidasi data. Baik Ibu. Kemudian tim ronde perawatan bersama dokter, karu, ahli gizi, farmasi melakukan validasi data di ruangan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Galuh dan Ibu Mas Rayani. Gimana Pak keadaannya hari ini? Baik Pak Galuh, saya periksa dulu ya Pak.
Baik Pak, dari hasil pemeriksaan karena Bapak mengalami epilepsi viola dan asites, yaitu Bapak mengalami kanker kolon stadium 2. Selanjutnya akan dijelaskan dengan berikutnya ya Pak. Ada yang lain Pak yang mau dilaksanakan? Sampai mau Yesus, kesimpulan, baiklah Bu, laporannya kami terima. Nanti untuk kelanjutannya akan kami informasikan kembali. Kami permisi dulu ya Pak. Setelah melakukan validasi data, kemudian para tim Ronde Keperawatan akan melakukan diskusi, implementasi, rekomendasi, dan kesimpulan di ruangan nurse station. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien, bagaimana sebaiknya ada yang diusul tambahan yang sudah kita rekomendasikan. Baik, kalau untuk pendapat dokter, untuk status giftnya bagaimana keadaan pasien? Saya sebagai seperti KTP, terus saya kita mengambil nutrisi dari sayur dan buah serta makanan. Untuk nutrisi kami merekomendasikan asetat untuk meningkatkan nafsu makannya. Baiklah, untuk masalah jaringannya gimana? Baik, kira-kira itu pertama apa sih yang mana ya? Apakah kelebihan cairannya atau kekurangan cairannya? Baik, mungkin kita harus menunggu hasil lab untuk mengetahui albumin yang benar. Sepertinya kita juga harus memberikan asupan albumin yang mengurangi edema di perut pasien. Sementara itu, kita tetap memberikan cairan NaCl 0,9%. Saya setuju dalam pendapat dokter, mungkin asupan albumin yang awal berbeda bisa diberikan melalui kapsul atau infus. Oh iya, berarti ini asupan albumin yang kita lakukan ini untuk menyebabkan cairan pada selama bulan dalam itu. Nanti kita tidak perlu khawatir, kita bisa tetap memberikan cairan infus melalui NaCl kepada pasien tanpa mengkhawatirkan edema yang sangat berlebihan. Oke, baiklah, kita dilakukan dari teman-teman. Saya terima untuk akunya dengan transfusi saja agar tindakannya lebih cepat. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, tentu saja untuk ini. Terima kasih kepada Dr. Nur Adila dan untuk semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ronde keperawatan telah selesai dilaksanakan. Semua tim ronde kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Kesimpulan dari role play kali ini yaitu ronde keperawatan dilakukan dengan kolaborasi berbagai tim untuk mewujudkan mutu pelayanan rumah sakit yang bermutu. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.